Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksana, kan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja, upaya terus-menerus serius menghayati, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Pemirsa, mari kita sama-sama mendialogkan diam. Hanya satu kata, diam. Mengapa harus diam? Kita mencoba menelisik melalui terjemah tentu saja yang sudah kita saripatikan dari ragam tafsir, mulai dari fi Zilalil Quran, kemudian tafsir atau terjemah dan tafsir Kementerian Agama, termasuk di dalamnya tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab Al-Azhar, sang legenda sastrawan, budayawan, ulama, Buya Hamka. Ragam tentu saja tafsir yang coba kita pahami. Di antara ragam tafsir itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ada inti dari firman ini, yakni adalah ketika mengajak kepada jalan yang disuguhkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka ajakan itu dengan perkataan yang baik. Sisi yang lain, kita diingatkan, ketika kita berkata baik, maka setan akan menyelinap di dalam kata-kata yang baik itu. Sehingga tambah kurang dalam menjelaskan sesuatu yang kita senang, atau justru menjelaskan sesuatu yang paling tidak kita senang. Sangat dekat sekali antara membela kebajikan dengan membela keburukan. Karena itulah, ketika kita membawakan firman Allah, maka bukan Allah yang berbicara. Karena ketika kita membawakan firman Allah, termasuk di dalamnya sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka ada campur tangan dari hasrat kita sebagai hamba yang bersahaja. Dari yang maha teramat istimewa, kemudian diterima oleh insan termulia, teladan teristimewa Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita manusia yang biasa, ada yang dilebihkan karena derajat pemahaman, keilmuan, dan ketakwaannya, maka tergolong manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Tentu saja kita mengakui ada wali-wali Allah
yang memiliki kemampuan di atas rata-rata kecerdasan manusia. Meski demikian, semuanya diminta. Serulah manusia pada jalan sesembahanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik. Dan bermitra bicaralah dengan baik. Bermitra bicara tentu tak sekedar pemilihan kosakata surah An-Nahl 125. Karena kebanyakan dimaknai atau diartikan dengan berdebatlah. Kami sengaja bermitra bicaralah. Karena kalau berdebat senantiasa, apalagi jika debat itu diusung dengan membawa bendera partai politik, maka nyaris pasti berangkat dari rumah masing-masing atau dari kantor partai masing-masing akan berusaha untuk mematahkan, bahkan tidak jarang menjungkir balikkan mereka yang dianggap lawan bicara. Karena debat senantiasa menempatkan saudaranya sebangsa dan setanah air itu tidak lagi sebagai saudara, tetapi sebagai lawan. Karena itulah ada istilah lawan bicara. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan diam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata dengan baik atau diam. Riwayat dari Imam Bukhari. Sementara dari Imam Tirmizi menyebutkan Allah membenci kalian yang berkata tanpa dasar. Jadi diam itu sungguh peribahasa yang sangat bermakna istimewa. Diam, mengapa harus diam? Karena kita tidak memiliki ilmu, pengetahuan, ataupun teknologi yang bertalian dengan apa yang disuguhkan, apa yang dibicarakan oleh saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan. Memang makomnya berbeda. Likuli sayin darajah. Segala sesuatu itu ada derajatnya sendiri-sendiri. Ada makomnya sendiri-sendiri. Kalau kita mencoba bolak-balik tafsir setidaknya yang tercetak di tempat kami ada 22. Kemudian yang ada di komputer atau soft ada lebih dari 58 tafsir. Kami melihat bahwa para mufassir, ahli-ahli tafsir itu, sementara yang kami miliki, yang pernah kami baca, tidak ada yang memiliki latar belakang ilmu politik. Sehingga tafsir yang ditampilkan adalah tafsir dari sudut bahasa yang tinggi di dalam syariat. Kemudian perkembangan di era 80-an di Indonesia terutama yang kami pahami memasukkan unsur hadis. Kalau dulu sekedar diterjemahkan, ditafsirkan
semata-mata berdasarkan pemahaman ulama yang tidak dimasukkan secara langsung sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka perkembangan berikutnya adalah dimasukkannya hadis di samping juga tafsir yang mengutip tafsir ulama atau mufasir yang lainnya. Dengan demikian maka semakin generasi bertambah, semakin ke sini, maka ragam tafsir mengalami perkembangan yang sangat berarti. Tak terkecuali terjemah dan tafsir dari Kementerian Agama. Meski disusun oleh para ahli, tetap kita tidak menemukan tafsir salah satunya tentang ilmu politik. Jika ada, hanya sekedar membicarakan siasah atau ilmu politik sesuai dengan pemahaman mufasir. Belum melibatkan pemahaman ahli ilmu politik. Lama kami mengajak rekan-rekan kami, sewaktu kami masih di Universitas Brawijaya Malang, untuk masing-masing orang menafsirkan dimulai dari basmalah sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Ada basmalah yang ditafsirkan atau lebih tepatnya dimaknai dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, sosial, budaya, antropologi, biologi, perikanan, peternakan, dan seterusnya. Betapa hebatnya jika dosen yang jumlahnya boleh jadi 5.000 atau lebih menulis dalam satu hari saja, jika disisihkan waktu, 1 lembar, maka ada 50 lembar makna dari basmalah yang ditinjau dari multidisiplin ilmu. Mudah-mudahan suara kami bisa didengar terutama oleh saudara-saudara kami di perguruan tinggi manapun, tidak terkecuali, ya, sehingga kita bisa memberikan pengayaan pada anak bangsa ini. Ketika kita berbicara itu dianggap kurang baik karena diam itu adalah emas, maka berbicara yang dimaksudkan di sini, menulis yang dimaksudkan di sini, berkarya yang dimaksudkan di sini, yang tidak baik, lebih baik diam adalah karya tulisan, karya lisan yang dengan karya itu kita tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Sehingga diam itu dianggap emas. Studi ilmu yang mengeditori ragam pemahaman, kami mengutip dan kami tambahkan. Jadi rekan-rekan kami yang ada di studi ilmu, ini kami kutip pendapatnya. Menjelaskan diam itu emas dengan 4 unsur utama. Yakni adalah fajar, kemudian tidak bereaksi kimia, lentur, bisa dimakan. Ini adalah dari saudara kami. Jadi artinya saudara kami yang ada di kelompok studi ilmu, kami unduh pagi tadi. Diam itu adalah emas. Emas itu dalam simbol kimia Au atau aurum. Aurum itu dalam bahasa Latin berarti fajar.
Fajar artinya adalah cahaya. Jadi emas itu adalah benda yang bercahaya. Jika kita kait kelindankan dengan diam itu adalah emas, maka yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang itu diam, satu, karena memang tidak diajak bicara. Diam karena memang tidak memiliki ilmu tentang yang dibicarakan. Diam karena tidak memiliki kemampuan teknis apa yang disajikan. Diam karena memang bukan wilayah pembicaraan dia. Diam itu memang jauh lebih baik dibanding bicara yang tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan. Kemudian sifat dari emas itu tidak bereaksi kimia. Artinya bahwa emas itu tidak mudah berubah. Jadi kalau kita memakai perhiasan yang bukan emas, tetapi berwarna kuning, maka dalam waktu relatif singkat, warna kuning yang ditempelkan di perak itu atau di tembaga mudah untuk bereaksi secara kimiawi. Sedangkan emas tidak. Ukuran berapapun karatnya, 18 hingga 24 karat, emas itu tetap akan menunjukkan kilaunya. Demikian juga orang yang diam. Diam bukan masa bodoh, tetapi diam karena jika dia bicara, justru tidak memberikan makna yang berguna. Maka diamnya itu adalah diam emas. Dan yang ketiga, saudara kita menyebutnya studi ilmu, lentur. Emas itu tidak sebagaimana benda-benda yang lain. Emas itu mudah dibentuk, lentur sesuai dengan keinginan dari pandai emas, dari pengrajin emas. Karena itu, orang yang diam itu mudah menyesuaikan dengan lingkungan dibanding orang yang lebih banyak berbicara namun tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang yang dibicarakan itu. Dan yang keempat, bisa dimakan. Dalam tradisi tertentu, tidak harus kaya raya, maka taburan emas bisa dimasukkan di dalam makanan. Untuk menguatkan sel saraf tertentu, tentu bagi yang memiliki keahlian di bidangnya. Dan kami menambahkan, emas itu yang kelima, ini insya Allah tambahan dari kami, bisa diminum. Diminum itu bisa emas batangan atau lempengan kecil, diminum tidak disertakan dalam minuman, tetapi bisa melalui zikir dan doa, kemudian dalam keadaan betul-betul steril bersih, dimasukkan di dalam air. Setelah itu bisa diambil atau disaring, kemudian airnya diminum. Bisa sebagai wasilah perantara untuk ruqyah seseorang. Kemudian yang keenam, emas memiliki nilai yang lebih dibanding dengan segala macam permata. Meski permata itu lebih mahal dari segi harga. Contoh, sekerat berlian tentu saja akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan 10 gram, bahkan 50 gram emas. Tetapi saya katakan lebih bernilai
untuk menjual berlian dibutuhkan pedagang yang khusus, memiliki keahlian, dan memang jual belinya adalah permata. Tetapi emas, baik antar pribadi, asal ada suratnya, atau orang itu bisa sangat dipercaya. Apalagi jika ke pasar yang jelas ada toko emas, maka nilai emas mudah kita dapatkan berganti rupiah. Dan yang ketujuh, jadi kami menambahkan 3, yang ketujuh, emas itu bisa dipakai tabungan yang paling aman. Paling aman dari segi halalun wa thayyibatun. Dari segi kehalalan dan kebagusan. Karena tidak ada unsur bunga berbunga di dalam. Simpel sederhana dari kajian kita yakni adalah setiap diam itu adalah emas, maka diamnya seseorang adalah diam tidak berperan serta karena tidak ada di bidang tersebut. Jadi jangan sampai memeras-meras Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Jika tidak mampu memahami pidato 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Karena bahasa retorika dengan bahasa idealita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berbeda. Jadi lebih baik, meskipun boleh jadi Anda adalah pengagum berat dari Bung Karno, maka tanpa memahami pikiran-pikiran Bung Karno di tahun 1920-an, ya, lebih tepatnya 26, 30-an, 40-an, sampai dengan 1 Juni 1945. Jangan masuk pada pikirannya Bung Karno. Sama saja dengan ketika menuduh Soekarno dengan orang yang tidak religius. Maka harus membaca. Ada Sarinah, ada di bawah bendera revolusi. Ada Milad Muhammadiyah ke-50. Semakin lama, semakin cinta. Membuktikan bahwa Soekarno memang warga Persidakatan Muhammadiyah yang konsisten sampai dengan akhir hayatnya. Terlepas dari Soekarno, pernah menghukum guru-gurunya, termasuk Buya Hamka. Itu adalah kelemahan dari Soekarno yang baik. Mengatakan Soekarno yang baik tidak berarti melupakan kelemahan Soekarno. Tetapi hanya ingat kelemahan Soekarno. Sungguh kita tidak bijaksana. Lebih baik diam. Namun jika hanya ingat kebaikan-kebaikan Soekarno saja, maka sungguh juga tidak bijaksana. Karena itulah ketika kita mengambil pelajaran dan kita tak kuasa memberikan penjelasan yang seimbang, maka diam itu adalah yang terbaik. Semoga sajian sederhana yang kami sampaikan ada manfaatnya. Jika salah tentu saja bukan maksud kami, tetapi jika keliru tentu itu adalah kelemahan dari argumen yang kami bangun. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin.